Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Bagas Altaf, kemudian ada Kalvari Omar Haim, Muhammad Irsyad Najwan, Farel Hanifan, Astrid Fitriana, Adelia Prasasti, dan juga ada Anissa Nur Aziza akan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai pengembangan Desa Kemiri Ombo. Next. Sektor pariwisata menjadi sektor penting dalam memberikan pemasukan serta sumber defisit bagi pembangunan di suatu daerah. Beragamnya jenis wisata memberi profit tersendiri. Salah satunya adalah Desa Kemiri Ombo yang memiliki berbagai potensi wisata seperti wisata minat khusus agrowisata, wisata petualangan, edukasi, dan budaya yang dapat dihadirkan. Atraksi jamu, agrowisata taman jamu-jamuan, ragam pentas seni dan budaya yang dihadirkan di antara masyarakat yang masih terus dilestarikan menjadi potensi pariwisata tersendiri. Dengan begitu, penggabungan elemen wisata minat khusus tersebut menjadi daya tarik di desa tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah adanya pengembangan lebih lanjut terhadap potensi wisata dan dapat melakukan eksplorasi sumber daya pariwisata secara maksimal sesuai dengan strategi pembangunan potensi pariwisata di Desa Kemiri Ombo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada landasan teori ini kami melakukan telaah penelitian sebelumnya. Jurnal yang kami telaah sejumlah 3 dan berikut jurnalnya. Yang pertama ada jurnal tentang merancang program pemberdayaan dalam pengembangan klinik kesehatan dan wisata jamu yang ditulis oleh Bambang Siswanto dan Tri Nugroho Ali pada tahun 2020, serta jurnal yang berjudul Bisnis Model Kanvas, Perencanaan Strategi Pengembangan Agrowisata Belimbing Karangsari Kota Blitar di masa pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Muhammad Diyaudin dan Nasih pada tahun 2022. Yang terakhir jurnal yang berjudul Strategi Pengelolaan Desa Wisata Jamu Kiringan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, yang ditulis oleh Soeharto pada tahun 2019. Selanjutnya, analisis teori dan landasan konsep. Kelompok kami menggunakan konsep perencanaan pariwisata, konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, konsep agrowisata, konsep wisata edukasi, konsep wisata alam, dan konsep wisata budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke gambaran umum. Yang pertama terdapat geografi mikro. Terdapat 2 tabel di kanan dan kiri. Tabel sebelah kiri merupakan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Jadi Desa Kemiri Ombo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Samigalo, Kulon Progo. Berdasarkan tabel tersebut yang dikutip dari laman resmi milik pemerintah Kabupaten Kulon Progo, luas wilayah Kecamatan Samigalo yaitu 6.929.308 hektar dengan persentase 11,819% dari jumlah luas wilayah. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel tersebut bahwa Kecamatan Samigalo merupakan wilayah paling luas kedua setelah Kecamatan Kokap di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan tabel di sebelah kanan merupakan ketinggian wilayah di setiap Kecamatan Kabupaten Kulon Progo. Desa Kemiri Ombo yang termasuk ke salah satu desa di Kecamatan Samigalo terletak di sebelah lereng selatan Pegunungan Menoreh, sehingga memiliki ketinggian antara 101 hingga 500 meter dari permukaan laut. Pada tabel tersebut dapat dikatakan bahwa Kecamatan Samigalo merupakan dataran tinggi di Kabupaten Kulon Progo. Next. Baik, kita masuk ke bagian 2 yaitu demografi. Dikarenakan Desa Kemiri Ombo belum memiliki laman resmi sehingga sulitnya menemukan data statistik jumlah penduduk Desa Kemiri Ombo, kelompok kami mengutip dari laman resmi milik Kelurahan Gerbasari. Menurut data statistik tersebut, jumlah penduduk di Kelurahan Gerbasari sebanyak 642 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk perempuan sebanyak 325 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 318 jiwa. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Next. Adapun data resmi menurut tingkat pendidikan di Kelurahan Gerbasari yaitu mayoritas penduduknya tamatan SMA atau sederajat dengan persentase sebanyak 45,72% dari jumlah penduduknya.
Dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan Gerbosari termasuk juga Desa Kebiri Ombo yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Gambaran umum terkait sejarah. Di sini kelompok kami menggunakan dibagi dua, sejarah Desa Kemiri Ombo dan sejarah Rumah Jamu Menoreh. Sejarah Desa Kemiri Ombo di Kelurahan Gerbosari, Kapanewon, Samigaluh. Adapun Gerbosari diambil dari ger yang mengandung arti menggermalang, bo yang berarti Kemiri Ombo, sa yang berarti Samigaluh, dan ri yang berarti tambahan suku kata. Setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tahun 1947, maka diadakan penggabungan kelurahan, sehingga Gerbosari terdiri dari 3 padukuhan, yaitu Manggar Malang, Samigaluh, dan Kemiri Ombo. Sehingga pada tahun 1947, ketiga padukuhan tersebut digabung menjadi satu kelurahan. Yang kedua, sejarah Rumah Jamu Menoreh. Pengolahan jamu di Rumah Jamu Menoreh berawal dari nenek Bapak Mulyono yang turun-temurun dari mengolah hingga menjual jamu di Tengkulak. Kemudian pada tahun 2015 untuk mengembangkan jamu di Desa Kemiri Ombo, maka dibentuklah organisasi kelompok jamu. Pada tahun tersebut, kelompok jamu mulai mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2016, mulai terdapat wisatawan atau tamu yang berkunjung baik dari instansi perorangan maupun dari akademis. Pada akhir tahun 2017, Desa Kemiri Ombo mulai mengikuti berbagai perlombaan hingga pernah mendapatkan juara 1 tingkat Kabupaten Kulon Progo, serta pada tahun 2017, Desa Kemiri Ombo mendapatkan juara 2 di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, Desa Kemiri Ombo sangat terbuka untuk bermitra dari instansi mana saja untuk mengembangkan potensi empon-empon jamu. Kemudian iklim pada Desa Kemiri Ombo merupakan desa yang sering dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kulon Progo termasuk daerah Desa Gerbosari memiliki iklim tropis kering basah. Selanjutnya, kebijakan pariwisata, yaitu Pemda Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan kebijakan untuk mewujudkan kawasan pariwisata yang maju. Kebijakan ini dituangkan dalam RT/RW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 hingga 2032. Salah satu kebijakan yang diterapkan yaitu kebijakan mengenai meningkatkan peran serta masyarakat pelaku pariwisata. Hal ini guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pariwisata. Dinas Pariwisata Kulon Progo bekerja sama untuk melaksanakan pelatihan dasar bagi pelaku wisata. Keterlibatan masyarakat dan kegiatan masyarakat di sini cukup aktif. Kegiatan pelatihan yang dilakukan yaitu budidaya jamu, praktek ketepatan dalam panen, mengolah jamu, dan pelatihan lainnya. Kemudian, next selanjutnya. Kemudian di sini yang pertama terdapat analisis ekonomi. Analisis ekonomi di Desa Kemiri Ombo ini yaitu masih dominan dalam sektor agraris. Walau masih didominasi oleh sektor primer agraris, warga Desa Kemiri Ombo dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dikembangkan menjadi jenis wisata kesehatan dengan membuka sebuah peluang potensi pariwisata dengan membukanya rumah jamu sebagai media interaksi antara komoditas lokal berupa rempah-rempah dan tanaman herbal. Dalam penelitian lapangan yang dilaksanakan, dapat dianalisis bahwa ekonomi Desa Kemiri Ombo masih dominan pada sektor agraris. Target wisatawan di Desa Kemiri Ombo ini merupakan wisatawan dari semua kalangan. Beberapa potensi dan atraksi wisata di Desa Kemiri Ombo ini bisa dinikmati oleh semua kalangan wisatawan yang tertarik untuk mencobanya. Para wisatawan bisa mendapatkan pengalaman, ilmu, dan hal baru yang bisa didapatkan pada atraksi wisata ini. Namun, strategi yang dilakukan masih kurang masif, dengan belum adanya penggunaan sosial media dalam marketing desa untuk memperkenalkan potensi wisata lainnya yang dimiliki. Dan ada baiknya jika Desa Kemiri Ombo lebih mengembangkan strategi agar target wisatawan bisa lebih meluas. Next. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada analisis kepariwisataan. Banyak ditemukan potensi kepariwisataan yang dapat dikembangkan. Masyarakat setempat dapat memanfaatkan dan mengambil peluang untuk menjadikan desa ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik.
Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, maka banyak ditemukan potensi kepariwisataan yang dapat dikembangkan di desa ini. Masyarakat setempat dapat mengembangkan desa ini menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik. Jenis atraksi yang ditawarkan di Desa Kemiri Ombo yaitu yang pertama, terdapat wisata kesehatan berupa wisata jamu, di mana wisatawan bisa mencicipi minuman jamu yang ternyata memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Yang kedua, terdapat agrowisata. Di sini wisatawan bisa melihat proses penanaman tanaman yang dilakukan oleh petani. Yang ketiga, wisata alam. Di Desa Kemiri Ombo ini masih memiliki keindahan alam yang asri dengan dikelilingi hutan yang lebat dan dilintasi oleh sungai. Kemudian yang empat, terdapat wisata budaya. Di Desa Kemiri Ombo masih memiliki seni wayang kulit, tari tradisional, karawitan, jatilan, cukup lesung, dan kebudayaan lainnya. Yang kelima, terdapat wisata edukasi, di mana wisatawan bisa mendapat ilmu dan pengalaman baru mengenai empon-empon, belajar menanam tanaman, dan belajar seni kebudayaan yang terdapat pada wisata budaya. Dan juga terdapat wisata kuliner. Wisatawan dapat mencicipi peyek gedek, simbukan, geplek, stripping talas, atau pisang. Amenitas yang disediakan di Desa Kemiri Ombo yaitu toilet, masjid, lahan parkir, gazebo, tempat untuk menerima tamu, dan fasilitas lainnya. Untuk akomodasi, Desa Kemiri Ombo juga menyediakan penginapan yang bertempat di rumah warga. Wisatawan di sini sudah mendapat sarapan, snack, makan siang, makan sore, kegiatan bersawah, mencicipi jamu, melihat latihan jatilan, dan dapat membeli oleh-oleh atau buah tangan dari Desa Kemiri Ombo, serta fasilitas seadanya untuk kebutuhan wisatawan. Aksesibilitas menuju Desa Kemiri Ombo ini masih terbilang cukup sulit, tetapi adanya signboard dapat mempermudah wisatawan dalam perjalanan. Pada Desa Kemiri Ombo juga sudah menerapkan konsep community-based tourism. Kondisi alam yang masih asri dan nilai-nilai budaya tradisional yang masih kental menjadi salah satu daya tarik di Desa Kemiri Ombo. Dengan banyaknya potensi tersebut bisa menarik wisatawan untuk berkunjung. Kondisi atraksi yang terdapat di Desa Kemiri Ombo ini sudah cukup baik. Untuk kelayakan atraksi pariwisata di Desa Kemiri Ombo juga sudah cukup layak dan siap menjadi sebuah atraksi wisata. Namun masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan dan diperbaiki. Menurut analisis dan pandangan dari kelompok kami, semua potensi wisata yang dimiliki Desa Kemiri Ombo bisa menjadi salah satu tempat wisata yang sangat menarik jika dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Kelompok kami menganalisis mengenai pengembangan pariwisata di Desa Kemiri Ombo ini dapat dijadikan salah satu objek wisata yang menjadi sebuah paket wisata yang terintegrasi dan yang mencakup semua potensi wisata di Desa Kemiri Ombo. Next. Berikut beberapa atraksi di Desa Kemiri Ombo. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya terdapat analisis lingkungan dan analisis sosial budaya. Saya mulai dari analisis lingkungan terlebih dahulu. Keadaan kondisi lingkungan di Desa Kemiri Ombo yang berada di sebelah lereng pegunungan Menoreh sangat cocok untuk pengembangan tanaman herbal. Dengan ketinggian sekitar 400 hingga 900 mdpl dan suhu 24 derajat Celcius, membuat tanaman herbal serta tanaman-tanaman pemuda serupa dapat bertumbuh dengan baik. Cuaca yang dominan dingin dengan faktor elevasi dan kontur tanah bidang miring karena pegunungan dan perbukitan patut kita waspadai untuk ancaman bencana seperti longsor. Terlebih, aksesibilitas yang cukup ekstrim dapat memperparah resiko pasca bencana alam. Selain itu, banjir yang mungkin datang secara tiba-tiba juga perlu diwaspadai mengingat Desa Kemiri Ombo terdapat aliran sungai yang sangat deras. Beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan dari kondisi mikrogeografis dan lingkungan hidup di Desa Kemiri Ombo adalah hasil dari bumi seperti tumbuhan herbal. Di desa tersebut juga terdapat rumah jamu yang di rumah jamu tersebut wisatawan dapat merasakan jamu. Rumah jamu tersebut dapat dikembangkan bagi wisatawan. Nantinya wisatawan tidak hanya mencoba jamu tersebut, tetapi mereka bisa merasakan experience baru seperti mencoba merasakan dan belajar menanam tanaman herbal, sehingga wisatawan dapat menerapkan ilmu tersebut di rumah mereka masing-masing. Pengembangan potensi lainnya adalah trail atau jalan setapak dari rumah jamu menuju ke sungai. Di sekitar sungai tersebut
dapat dikembangkan jadi tempat camping atau piknik kecil-kecilan untuk tempat istirahat. Namun dengan jumlah yang terbatas, mengingat kondisi di tempat di sekitar sungai sangat sempit. Pengembangan di sungai tersebut juga bisa dijadikan sebagai tempat bermain bagi wisatawan, seperti nantinya terdapat game air dan rintangan-rintangan kecil yang disediakan. Namun dengan pertimbangan air sungai tidak sedang deras atau banjir. Dalam segi lingkungan hidup terdapat dalam kebudayaan masyarakat di Desa Kemiri Ombok. Lokal wisdom masyarakat setempat adalah budaya menangkap ikan bersama-sama. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai wisata. Wisatawan nantinya dapat ikut merasakan menangkap ikan bersama warga di desa tersebut. Apalagi kalau kegiatan tersebut diadakan lomba atau kejuaraan, seperti yang menangkap ikan terbanyak akan mendapat hadiah, seperti hadiahnya mungkin dari hasil bumi dari desa tersebut, berupa anyaman dari daun pisang atau jamu dan lain sebagainya. Yang selanjutnya terdapat analisis sosial budaya. Dari analisis kelompok kami, keadaan sosial budaya di Desa Kemiri Ombo masih terasa sangat kental. Masyarakat di desa tersebut menganggap masyarakat sekitarnya seperti keluarga yang satu perjuangan untuk memajukan desa mereka. Kegiatan sosial pun masih sosialnya berupa gotong royong yang diadakan setiap minggunya. Selain itu juga terdapat organisasi yang masih dijalankan oleh masyarakat setempat seperti Karang Taruna, KWT, dan INMAS. Keantusiasan dalam mengikuti organisasi tersebut dibuktikan dengan peran dari Karang Taruna kepada wisatawan berupa transportasi, berupa bantuan transportasi menuju sungai dari rumah jamu bagi wisatawan yang kecapean atau mungkin tidak kuat untuk jalan. Hal tersebut dicerminkan oleh tingkat keterlibatan masyarakat yang cukup tinggi. Selain itu, sikap masyarakat kepada wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut juga sangat ramah. Hal tersebut membuat wisatawan menjadi nyaman seperti berada di lingkungan mereka sendiri. Di Desa Kemiri Ombo juga terdapat budaya yang sangat beragam seperti gamelan, seni tari, dan kesenian jadilan gejuk-gesuk. Dari budaya tersebut dapat dikembangkan menjadi kultural tourism dengan atraksi utama adalah tarian tradisional yang masih mereka tampilkan. Wisatawan juga dapat belajar dan ikut mempertunjukkan seni tari dan gamelan tersebut. Selain itu, potensi dari adanya lokal wisdom masyarakat sekitar berupa menangkap ikan bersama dan jadilan gejuk lesung dapat dijadikan atraksi dari adanya pengembangan kultural tourism. Mungkin nantinya wisatawan dapat ikut langsung atau mencoba ketika budaya-budaya tersebut ditampilkan, sehingga wisatawan mendapatkan experience baru ketika berwisata ke Desa Kemiri Ombo. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, setelah kita analisis, kekuatan yang dimiliki oleh Desa Kemiri Ombo diantaranya memiliki rumah jamu yang dapat menjadi fondasi bagi pengembangan kepariwisataannya, terutama di wellness tourism-nya. Kedua, sumber daya alam di desa ini bisa dibilang cukup melimpah, lalu dilihat dari sisi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata pun masih dalam tingkatan yang tinggi, dan sudah memiliki struktur kepengurusan, Karang Taruna, dan Pok Darwis. Terakhir, di desa ini memiliki beberapa potensi wisata, yaitu wellness tourism, adventure atau nature tourism, dan cultural tourism. Selanjutnya untuk kelemahan, yang pertama, sumber daya manusia di desa ini masih perlu pengembangan, lalu pelatihan yang dilakukan belum sepenuhnya mengenai pengelolaan pariwisata, dan dari aksesibilitasnya pun masih cukup sulit. Lalu yang terakhir, potensi wisatanya masih belum dimaksimalkan. Adapun untuk peluang, desa ini banyak menerima kunjungan dari beberapa instansi guna pengembangan desa. Kedua, masyarakat luar atau wisatawan masih belum banyak yang paham tentang jamu, dan yang terakhir, banyaknya dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan desa wisata. Selanjutnya, yang dapat menjadi ancaman bagi perkembangan Desa Kemiri Ombo adalah modernisasi yang dapat mempengaruhi minat wisatawan terhadap jamu dan budaya tradisional. Selain itu, lirikan-lirikan dari investor luar yang melihat potensi dari desa ini juga dapat mengancam pengembangan wisata yang berbasis masyarakat. Next slide. Selanjutnya adalah strategi SWOT. Setelah kita mengetahui SWOT dari Kemiri Ombo yang sebelumnya,
kita akan menyusun strategi di mana kita memasangkan tiap-tiap bagiannya agar mencapai strategi tersebut. Dan setelah melalui proses tersebut, kita dapatkan strateginya sebagai berikut. Untuk strategi strength dan opportunity atau strategi SO, ada pemanfaatan kunjungan penelitian untuk pengembangan potensi wisata, lalu pengembangan sektor pemasaran desa Kemiri Ombo terkhusus dalam informasi terkait jamu. Lalu strategi weakness dan opportunity atau strategi WO, ada pengembangan SDM melalui kunjungan berupa sosialisasi, penelitian, dan sebagainya. Lalu yang kedua, mensinergikan pelatihan SDM dengan program-program pemerintah pusat terkait pengembangan desa wisata. Untuk strategi strength dan threat atau strategi ST, ada mengembangkan potensi wisata desa Kemiri Ombo untuk mengikuti tren modernisasi dan pengembangan organisasi kemasyarakatan berdasarkan pariwisata berbasis masyarakat. Dan yang terakhir ada strategi weakness dan threat atau strategi WT. Yang strategi yang kami dapatkan untuk ini adalah memanfaatkan tren wisatawan explorer pada aksesibilitas yang sulit. Untuk bagian selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama adalah visi. Setelah meneliti dan menganalisis berbagai macam potensi wisata Desa Kemiri Ombo beserta seluruh aspek yang dapat mempengaruhinya, berikut adalah visi yang kami cetuskan, yaitu mewujudkan Desa Kemiri Ombo sebagai desa wisata ragam potensi yang terintegrasi dalam wisata edukasi dan berbasis masyarakat. Nah, yang pertama adalah desa wisata ragam potensi. Maksudnya apa? Adalah desa wisata yang memiliki potensi yang beragam dan tidak hanya berpatok pada satu jenis potensi wisata saja. Yang seperti kita tahu, Desa Kemiri Ombo ini memiliki banyak potensi dalam agrowisata, ekowisata, dan wisata budaya. Kemudian terintegrasi dalam wisata edukasi dan berbasis masyarakat. Yang ini berarti kelompok bertujuan untuk mengembangkan keseluruhan potensi wisata tersebut menjadi satu kesatuan di mana kita melakukan penghubungan, penggabungan, mengintegrasikan keseluruhan potensi tersebut dalam satu kesatuan wisata edukasi yang bermanfaat bagi wisatawan. Kemudian, untuk memastikan adanya kesejahteraan sosial yang dipasok oleh keberadaan pengembangan wisata itu, maka pengembangan wisata serta pengelolaannya dipertegas dalam visi dengan mengikuti pengembangan wisata berbasis masyarakat. Kemudian misi, demi mendukung perwujudan visi sebelumnya, maka ada misi yang perlu dijalankan. Yang pertama adalah memperteguh pengembangan keseluruhan potensi wisata yang dimiliki desa. Kemudian misi yang kedua adalah meningkatkan kualitas serta kuantitas aktivitas rumah jamu guna menerapkan konsep agrowisata. Visi yang ketiga adalah mengembangkan suatu sarana sebagai pintu masuk dan tempat berkumpulnya masyarakat guna menampung aspirasi dan kreasi. Misi yang keempat adalah memanfaatkan potensi alam dan kondisi geografisnya untuk menciptakan atraksi dengan konsep ekowisata. Misi yang kelima adalah membuka kesempatan bagi wisatawan yang ingin mempelajari kehidupan masyarakat dalam payung wisata edukasi. Dan misi yang terakhir adalah menimbulkan dan memastikan pengembangan pariwisata desa berasas pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Selanjutnya kita ke next slide. Nah, kemudian kita akan bahas tentang tujuan. Nah, berdasarkan misi, maka tujuan utama hasil yang diharapkan adalah terjadinya suatu integrasi atau penyelarasan keseluruhan pengembangan potensi wisata yang ada di Desa Kemiri Ombo. Kita lanjut ke sasaran. Beberapa poin utama, berdasarkan poin utama tujuan sebelumnya, maka sasaran yang akan dijadikan fokus pengembangan pariwisata Desa Kemiri Ombo guna mendukung pengembangan awal agar tidak muncul celah bagi strategi yang akan dijalankan adalah satu, fokus pada pengembangan SDM masyarakat Desa Kemiri Ombo untuk mempersiapkan pengembangan pariwisatanya. Kemudian yang kedua adalah membuka jalan bagi perluasan jangkauan stakeholder eksternal sebagai sistem pendukung pengembangan pariwisata. Dan yang terakhir adalah membangun keseluruhan potensi wisata yang di kemudian akan diselaraskan dalam konsep wisata edukasi dan dijamin oleh konsep pariwisata berbasis masyarakat. Nah, kita masuk ke strategi. Mengetahui tujuan akhir pengembangan wisata Desa Kemiri Ombo, maka terdapat berbagai strategi yang dapat dilakukan secara bertahap dalam pengembangan wisata Kemiri Ombo untuk mewujudkan visi sebelumnya. Nah, ini saya jelaskan secara kronologis. Yang pertama adalah membangun dan mempererat kerjasama dengan berbagai instansi eksternal dan internal guna memperkokoh stakeholder yang ada yang dapat berperan membantu pengembangan wisata Kemiri Ombo. Kemudian yang kedua adalah membuka kesempatan pelatihan-pelatihan SDM Kemiri Ombo guna mempersiapkan mentalitas yang baik dan benar dalam pengembangan wisata Kemiri Ombo berbasis masyarakat. Yang ketiga adalah mengembangkan wisata agro yang berbasis edukasi di rumah jamu Menore.
guna memperkuat akar agrowisata Kemirobo yang sudah dikembangkan namun belum dalam format yang ideal. Yang keempat adalah mengembangkan wisata alam dengan memanfaatkan kondisi geografis Kemirobo. Nah, ini guna memperkaya komposisi pariwisata Kemirobo dan menjangkau target pasar yang ditentukan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun pendopo atau gedung serbaguna sebagai fasilitas pendukung kegiatan kebudayaan, sejarah, dan sebagai tempat menerima wisatawan. Kemudian selanjutnya adalah menghubungkan keseluruhan pengembangan wisata sebelumnya dalam format wisata edukasi. Hal ini dijalankan dengan membuat rangkaian yang tepat dalam memanfaatkan keseluruhan wisata tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah mengelola keseluruhan aktivitas pariwisata Kemirobo berasas pada konsep pariwisata berbasis masyarakat. Nah, hal ini menjadi penutup atau tali pengerat pengembangan wisata Kemirobo agar tidak terbuka celah ancaman dari pihak luar. Yang terakhir adalah taktik. Untuk memperjelas arah strategi sebelumnya serta membantu jalannya strategi dalam mengembangkan potensi lokal, maka dibutuhkan taktik yang matang. Yang pertama adalah taktik mengecarkan promosi dari sosial media, seperti membuat konten viral dan informatif tentang penanaman jamu hingga jamu tersebut siap dihidangkan, serta pembuatan akun media sosial yang terpusat bagi keseluruhan wisata Kemirobo. Taktik yang kedua adalah memanfaatkan seluruh pelatihan-pelatihan dan program pemerintah dalam pengembangan wisata serta SDM masyarakat desa. Yang ketiga adalah pendopo yang telah direncanakan sebelumnya untuk menyambut wisatawan akan dilengkapi oleh keseluruhan aspek budaya, pariwisata, dan sejarah. Pendopo ini didesain sesuai dengan rumah adat daerah setempat dan akan diberi tempat khusus bagi pagelaran dan tempat insan-insan seniman Kemirobo dalam berkreasi. Kemudian akan difasilitasi oleh pojok informasi terkait pariwisata Kemirobo serta sejarah dan local wisdom. Dan yang terakhir adalah maksud saya, kemudian selanjutnya adalah rumah jamu menoreh perlu dikembangkan, yaitu dengan membuka proses pembuatan jamu mulai dari menanamnya, memanen, cara membuat jamu, hingga tahap akhir dalam pengemasan. Dan juga area rumah jamu dapat memfasilitasi kuliner lainnya dari desa Kemirobo untuk membuka kesempatan baru dalam pengembangannya. Dan selanjutnya adalah dengan medan yang cukup terjal dan sulit, hal ini bisa dimanfaatkan dengan membuka suatu trail atau jalan setapak dari rumah jamu hingga ke sungai melintasi pepohonan dan persawahan. Trail ini dapat mengakomodasikan wisatawan explorer dan lainnya untuk menjelajah dan menikmati medan yang sulit dengan trail yang bisa dirancang serupa dengan jalan setapak pada taman-taman modern yang kini sedang naik daun. Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan dataran kosong di tepian sungai menjadi camping ground dengan membuat gubuk atau semacamnya sebagai tempat wisatawan beristirahat. Sehingga gubuk tersebut dapat dijadikan tempat beristirahat atau bersantai bagi wisatawan. Nah, kegiatan piknik sedang dalam pengembangan tren terkini, maka hal ini dapat dimanfaatkan guna membuka pengembangan wisata Kemirobo sesuai dengan alur modernisasi, namun tetap mempertahankan cara tradisional. Wisatawan yang sebelumnya mengunjungi rumah jamu menoreh dapat bekal berupa jamu serta kuliner lainnya yang disediakan untuk dinikmati selama piknik berkemah di pinggiran sungai, juga merasakan bagaimana menangkap ikan melalui local wisdom di Kemirobo. Hal ini guna membangun experience bagi wisatawan dalam merasakan waktu istirahat dengan nilai lokal yang autentik. Kemudian selanjutnya akan saya lanjutkan ke teman. Baik, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu penutup. Desa Kemirobo yang terletak di Gerbosari, Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sangat terkenal dan berbagai olahan jamunya. Desa Kemirobo sebenarnya memiliki potensi wisata yang bagus untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Adapun potensi wisata yang dimilikinya yaitu potensi wisata agrowisata, wisata budaya, dan wisata edukasi. Namun, fokus utama mereka saat ini yaitu pada produksi dan penjualan produk jamu, yang mana produk jamu diolah menjadi jamu instan dan juga jamu yang masih berupa racikan sehingga perlu dimasak terlebih dahulu. Dengan demikian, untuk mengembangkan desa Kemirobo menjadi desa wisata yang nantinya dapat menarik para pengunjung untuk datang, sebaiknya perlu dilakukan suatu perencanaan pariwisata yang matang dengan memperhatikan keseluruhan aspek yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata tersebut. Setelah dilakukannya analisis oleh kelompok kami, maka didapatkan kesimpulan bahwa pengembangan desa Kemirobo dapat mengusung konsep integrasi akan keseluruhan potensi wisata desa Kemirobo dalam wisata edukasi serta berasas pada pengembangan dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Hal tersebut dapat didukung dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh desa Kemirobo melalui strategi dan taktik dengan pertimbangan yang matang.
Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat membawa angin segar dan ide baru bagi Desa Kemiri Ombo agar dapat dengan sukses mengimplementasikan dunia pariwisata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.